Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembagian suku banyak dengan menggunakan metode Horner dengan pembaginya berupa persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Pembagian dengan cara Horner ini memerlukan syarat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C atau pembaginya itu harus dapat difaktorkan. Jika tidak dapat difaktorkan, maka menggunakan metode bersusun pendek yang sudah kita pelajari. Kita buat pemisalan. Misal AX kuadrat tambah BX tambah C difaktorkan menjadi AX dikurangi K1 dan X kali X dikurangi K2. Tanda negatif di sini, tanda minus atau pengurangan di sini, itu sebetulnya bisa diganti menjadi AX tambah K1, ini X tambah K2. Tidak masalah ya. Nah, untuk bermudah, ini kita misalkan bentuknya adalah AX dikurangi K1 kali X dikurangi K2. Maka Fx yang dibagi dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X dikurangi K1 dikali X dikurang K2. Fx adalah banyak yang dibagi. Sebagai analogi, misalkan kita punya bilangan 100 dibagi dengan 2 kali 5. Ini sama dengan ya, 100 dibagi 2 kali 5, sehingga 100 dibagi 10 sama dengan bentuk ini. Bisa juga kita dapatkan dengan cara membagi 100 dengan 2, yaitu 50. Nah, hasil bagi 50 ini kemudian dibagi lagi dengan pembagian kedua, yaitu 5. Ini hasilnya sama 10. Jadi 100 dibagi 2, 50, hasilnya dibagi dengan 5. Hasilnya juga sama. Menggunakan analogi ini, maka tahapan dalam pembagian banyak ini, yang pertama, bagi Fx dengan Kx dikurangi K1. Kemudian hasil baginya dibagi dengan X dikurangi K2. Hasil pembagian tahap 2 disubstitusikan ke dalam hasil tahap 1. Kita akan menurunkan rumusnya menggunakan rumus yang telah dipelajari. Yang pertama, Fx sama dengan X dikurang K dikali Hx tambah Fk. Ini pembaginya adalah X kurangi K. Dan yang kedua, Fx sama dengan Ax tambah B dikali Hx dibagi A tambah F negatif B per A. Ini pembaginya adalah Ax tambah tahap 1 bagi Fx dengan Ax kurangi K. Kita lihat pembagi berbentuk Ax tambah B. Ini Fx sama dengan Ax dikurang K1 sebagai pembaginya ya, dikali Ax dibagi A. Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ditambah F K1 dibagi A. Kalau menggunakan bentuk AX tambah B di sini, F negatif B per A. Tapi karena di sini bentuknya negatif K1, maka jadi positif K1 dibagi dengan A. Karena di sini negatif. Ini positif. Kalau AX tambah B positif. Dan sini F K1 dibagi dengan A. Nah, F K1 per A ini adalah, kita misalkan hasil bagian ini, itu Hx per A, itu kita misalkan dengan K1X. K1X sehingga jadi Fx sama dengan Hx dikurang K1 dikali H1X tambah F K1 per A.
Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Tahap 2, bagi H1X. H1X ini adalah hasil pembagian pada tahap pertama. Bagi H1X dengan X dikurangi H2. Kita menggunakan ini. Kita lihat lagi, pembagian dengan baginya adalah X dikurangi H. Ini H1X. Kenapa di sini menggunakan H1X, tidak Fx? Karena ini adalah yang dibagi. Yang dibaginya adalah H1X. Ya, di sini H1X sama dengan ini pembaginya X dikurang H2 dikali H2X. Misalkan hasil baginya H2X ditambah H1 H2. Ini juga menggunakan H1 karena yang dibaginya adalah H1. Ini sini H2 karena baginya adalah X dikurangi H. Sekarang kita mendapatkan dua buah persamaan, 1 dan 2. Tahap ketiga, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kalian perhatikan di sini, ini H1X, ini H1X. Nah, H1X di sini, di persamaan 1, kita ganti dengan H1X pada persamaan 2. Sehingga hasilnya Fx sama dengan Ax dikurang K1 dikali, saya kurung ya, saya kurung siku, X, ini X kurang H2 dikali H2X ditambah H1 H2 ini ditambah ini F H1 per A. Kemudian kita kalikan AX dikurang K1, kita kalikan dengan X dikurang K2 kali H2X berwarna hijau ini. Dan kita kalikan lagi AX dikurang K1 dikali dengan K1 kali K. Jadi ini ada dua suku ya. Ada dua suku yang harus kita kalikan dengan AX dikurangi K1. Ini hasilnya X sama dengan AX dikurang K1 dikali ini yang ini ya, X dikurang K2 dikali H2X ditambah ini AX dikurang K1 dikali K1 K2 ditambah F K1 per A. Sampai sini dipahami? Perhatikan ya hasil perkaliannya. Kalau sudah paham, lanjutkan. Perhatikan sini, Fx sama dengan Ax kurang K1 dikali X kurang K2 kali H2X tambah Ax kurang K1 dikali K1 kali K1 K2 ditambah F K1 per A. Karena Ax dikurang K1 dikali X kurang K2 itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C yang tadi kita misalkan, maka ini yang warna merah ini kita ganti dengan X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi H2X tambah X kurang K1 kali K1 K2 tambah F K1 K. Ini adalah pembagiannya. H2X adalah hasil bagiannya. Ini adalah sisanya. Rumus yang sudah kita pelajari barusan, tidak usah kalian hafalkan, karena yang penting adalah bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan rumus tersebut. Kita akan terapkan ya dalam contoh tersebut. Jadi ada dua contoh yang akan kita pelajari. Kita mulai dengan contoh ke-1. Hasil bagi dan sisa pembagian Fx sama dengan 6x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat ditambah 5x
tambah 1 oleh baginya ini ya 2x kuadrat 2x pangkat 2 tambah 3x kurangi. Coba kita faktorkan 2x pangkat 2 tambah 3x kurangi 2. Kita faktorkan, ternyata ini jadi faktorkan, ini menjadi 2x kurang 1 dikali x tambah 2. Ini bisa difaktorkan. Tahap 1 bagi x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 kurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x tambah 1 dan 2x kurangi 1. Nah, sebenarnya kita tidak harus membagi yang pertama itu dengan 2x dikurangi 1. Bisa yang pertama dengan x tambah 2, hasilnya dibagi dengan 2x. Jadi, saya bolak-balik. Mau dibagi dengan 2x kurang 1 dan x tambah 2 atau dibagi dengan x tambah 2 dan hasilnya dibagi dengan x dikurangi 1. Hasilnya akan sama. Pada tahap 1 ini, kita akan membagi persamaan sebanyak ini terlebih dahulu dengan 2x kurangi biasa kita tuliskan dulu persamaannya dan baginya x kurangi 1. K-nya adalah 1 per 2 atau bentuk x tambah k-nya sama dengan, nah, tuliskan variabel x-nya di sini x pangkat 4 ya, mulai dari x pangkat 4 kemudian x pangkat 3 pangkat 2 x pangkat 1 sampai x pangkat 0. Lalu kan koefisien dari masing-masing suku 6 ya, ini 1 pangkat 31 x kuadrat negatif 4 x x 5 pangkat 0 adalah 1 dan 6 turun ke bawah itu 6 kalikan dengan setengah panis adalah ya 6 kali setengah 3 tambahkan dengan 1 hasilnya adalah 4. 4 ini kalikan lagi dengan setengah panis ini 4 kali setengah sama dengan 2 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah negatif 2 ditambah kalikan dengan setengah panis ini negatif 2 kali setengah dan negatif 1 negatif 1 ditambahkan dengan 5 ya 4 4 dikalikan setengah panis ini 4 kali setengah hasilnya 2 2 ditambah 1 hasilnya 3. Ini hasil pembagiannya ya kan sini karena di sini x pangkat 4 maka hasil baginya di sini menjadi x pangkat 3 A1x dengan 6x pangkat 3 ya pangkat 3 yang ini menjadi x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 4 dibagi 2. Dari mana angka 2? 2-nya adalah nilai A. Jadi 2x. Ini adalah 2. Dibagi maka 6x pangkat 3 dibagi 2, 3x pangkat 3, 4x pangkat 2 dibagi 2, 2x pangkat 2, negatif 2x dibagi 2, negatif x, 4 dibagi 2, 2. Sedangkan sisanya adalah 3. Maka kita tuliskan fx sama dengan 2x dikurang 1, ini pembaginya, kali 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang x tambah 2. Ini adalah hasil bagi yang ini. Hasil bagi ini. Ditambah 3. 3 adalah ya, kita sekarang mendapatkan persamaan yang ke-1. Ini persamaan yang ke-1 ya. Tahap 2 bagi hasil bagi pada tahap 1 yaitu ini
3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 kurang x tambah 2 dengan x tambah 2. Karena di sini x sama 2, maka nilai k-nya sama dengan negatif bentuk x dikurangi k. Dan kita tuliskan ya, variabelnya dimulai dari x pangkat 3 ya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, sampai X pangkat 0. Kemudian tuliskan koefisien dari tiap-tiap suku. 3 ya, 2X pangkat 2, 2, negatif X, negatif 1, 2. Kemudian sebelah kiri, tuliskan pembaginya itu negatif. 3 ini turun ke bawah. 3 dikalikan dengan negatif 2, simpan di sini. Yang negatif 6 ya. Negatif 6 tambahkan dengan 2. Hasilnya negatif 4 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya apa sih? Itu negatif, maaf, itu 4, negatif 4 kali negatif 2 hasilnya 8 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 7. 7 dikali negatif 2, negatif 14, simpan di sini. Negatif 14 tambah 2 hasilnya adalah negatif 12. Perhatikan sini, karena di sini x pangkat 3, maka hasil baginya ini turun 1. Jadi x pangkat 2, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Sedangkan ini adalah sisanya. Sehingga hasil baginya sama dengan 3x pangkat 2, karena di sini turun 1 ya pangkatnya, jadi x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 7. Sisanya negatif 12. Sekarang kita mempunyai persamaan yang kedua, yaitu 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurangi x tambah 2. Ini adalah yang dibagi ya, yang dibagi pada tahap 2. Sama dengan x tambah 2 baginya kali 3x pangkat 2 dikurangi 4 ditambah 7. Hasil bagi yang ini kurangi 12. Nah, sisanya. Sekarang kita mempunyai dua buah persamaan. Perhatikan yang diberi warna merah ini sama ya. Kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ini kan sama ya. Nah, ini kita pindahkan ke atas ini ya. Jadi fx sama dengan 2x kurang 1 diganti ya, diganti dengan kali x tambah 2 kali 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 7 kurangi 12 tambah 3. Wah. Dan kita kalikan ya, kita kalikan 2x kurang 1 dikalikan dengan ini, yang ini. 2x kurang 1 dikali x tambah 2 dikali 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 7. Dan 2x kurang 1 dikalikan dengan negatif 12. Jadi 12 kali x kali 1 bah. Coba kalian amati untuk perkalian ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. 2x kurang 1 kali x tambah 2 ini merupakan membagi yang berbentuk kuadrat, yaitu 2x pangkat 2 tambah 3x dikurangi 2. Ini adalah hasil bagi. Sekarang sisanya kita selesaikan. Negatif 12 dikali 2x hasilnya adalah negatif 24x. Negatif 12 dikali negatif 1 hasilnya positif 12 tambah 3. Hasilnya sama ya. Ini negatif 24x tambah 12 ditambah
12 tambah 3 ini adalah ya, kita mendapatkan persamaan yang terakhir. Yang warna merah itu adalah pembagi ya, berbentuk kuadrat. Warna hijau itu adalah hasil bagi akhirnya. Dan yang warna ungu ini sisanya. Jadi hasil baginya adalah 3x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7. Dan sisanya adalah negatif 24x tambah 5. Demikianlah contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 5 kurangi 5x pangkat 4 dikurangi 14x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 5 kurangi x kurangi dibagi oleh x pangkat 2 kurangi 3x kurangi 4. Kita cek dulu apakah bagi ini bisa difaktorkan. Kita cek ya. Ternyata ini bisa difaktorkan menjadi x kurangi 4 dikali x tambah 1. Kita dapatkan pembagian dengan menggunakan metode tahap 1. Bagilah 2x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4 dikurangi 14x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x per 12 dengan x dikurangi. Sekali lagi, pada tahap 1 ini pembaginya boleh x dikurang 4 dulu, kemudian nanti hasil baginya dibagi dengan x sama 1, atau boleh juga pembaginya x tambah 1 dulu, hasil baginya kemudian dibagi dengan x kurangi 4. Pada contoh ini, saya menggunakan pembagian yang pertama adalah x dikurangi 4. Tahap 2, bagilah hasil bagi tahap 1 dengan x tambah 1. Tahap 3, substitusikan hasil bagi tahap 2 ke tahap 1. Tahap 1 ya, itu baginya adalah x dikurangi 4. Ingat bentuk x dikurangi k. Ya, k-nya sama dengan 4. Kita tuliskan variabel x-nya ya, dimulai dari x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, sampai x pangkat ini pangkatnya lengkap semua ya. Dari mulai pangkat 5 sampai pangkat 0. Kita tuliskan koefisien dari tiap suku. Ini 2 ya. Pangkat 5 dan 5, negatif 5. Ini negatif 14. Ini 10. Ini adalah negatif 1. Terakhir negatif 17. Sebelah kiri kan k-nya sama dengan 4. Kemudian turun ya ke bawah 2 ya. 2 kali 4 ya 8. 8 ditambahkan dengan negatif 5 hasilnya 3. 3 kalikan 4 12. 12 tambah negatif 14 negatif 2. Negatif 2 kali 4 negatif 8 jumlahkan dengan 10. 2. 2 kalikan 4 8 tambahkan dengan negatif 1 hasilnya 7. 7 kali 4 28. 28 tambahkan dengan negatif 17 hasilnya 11. Ini adalah hasil bagi tahap 1. Perhatikan sini, ini x pangkat 5 ya. Pangkat 5 ya, hasil baginya turun pangkatnya 1 menjadi x pangkat 4. Pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 dan x pangkat 0. Ya, hasil bagi tahap 1 atau H1x sama dengan ya, 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 ini kurangi 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 7. Sisanya 11 ya.
Sehingga kita sekarang punya persamaan yang satu. Sekarang lanjutkan tahap kedua. Bagilah hasil bagi tahap 1 dengan X tambah 1. Ini adalah hasil bagi tahap 1. Perhatikan sebentar, ini ya, di sini tidak dibagi dengan A. Kenapa? Karena pembaginya berbentuk X dikurangi A. Ya, tidak dibagi dengan A. Beda dengan contoh yang pertama tadi. Baginya berbentuk AX tambah B. Jadi pada contoh 2 ini baginya kedua-duanya berbentuk X dikurangi K. Jadi tidak dibagi dengan A. Ini hasil bagi tahap 1 yang ini ya, X 4 tambah 3X pangkat 3 kurangi 2X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Pembaginya X tambah 1 kita ubah menjadi X kurangi negatif 1. Lihat bentuk X dikurangi sehingga A-nya adalah negatif 1. Buat ya, seperti ini X pangkat 4 ya, X pangkat 3, pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Kita tuliskan koefisien dari masing-masing suku ya. Ini 2 ya, 2, 3, kemudian ini negatif 2 ya. Ini 2, akhir 7. Sebelah kiri kita tuliskan H-nya itu negatif 1. 2 turun ke bawah ya. 2 dikali negatif 1, negatif 2, apa di sini? Negatif 2 tambah 3, 1. 1 dikalikan dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3, negatif 3 kali negatif 1, 3, 3 tambahkan 2, 5 ya. 5 dikali negatif 1, negatif 5, negatif 5 tambah 7, 2. Ini adalah 2, 1, negatif 3, dan 5 adalah bagi 2 adalah ini turun 1 ya derajatnya, misalnya X pangkat 4 jadi X pangkat ya. Ya, hasil bagi tahap 2 atau H2X sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 kurangi 3X ya, kurangi 3X tambah 5. Sedangkan sisanya adalah 2. Ini adalah persamaan yang kedua ya. Tuliskan kedua persamaan tersebut. Persamaan pertama ya, Fx sama dengan X kurang 4 dikali 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 2X tambah 7 tambah 11. Ini persamaan sama kedua. Nah, ini ya. Ini yang jadi yang dibagi. 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 2X tambah 7 dan X tambah 1. Ini baginya X tambah 1. Dikalikan hasil bagi tahap 2 ini 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 5 tambah. Dan kita substitusi persamaan 2 dalam persamaan 1. X sama dengan X kurang 4. Nah, ini diganti ya. Atau digantikan oleh ya, di X kurang 4 dikali ini ya, warna merah tambah 2 ditambah kalikan dulu ini X kurang 4 dikalikan dengan X tambah 1 dikali 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurangi 3X tambah ini hasilnya. Dan X kurang 4 dikalikan dengan 2. Jadi 2 dalam kurung X kurangi 4 tambah 11. Ini selesaikan sisanya 2X dikurang 8 tambah negatif 8 tambah 11 hasilnya adalah 3 ya. Ya, X sama dengan X
kurang 4 kali X tambah 1 kali 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 5 tambah 2X tambah 3. Ini adalah pembagi ya. Pembaginya, ini hasil baginya yang warna merah ya. Ini yang warna biru pembaginya, warna hitam adalah ya, kita bisa menyimpulkan bahwa hasil bagi AX kan 2X pangkat 3 ditambah pangkat 2 dikurangi 3X tambah 5. Kita pembagiannya 2X tambah. Kita bandingkan ya. Bandingkan kita cek dengan metode bersusun pendek ya. Ini perhatikan. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, ini ya. Ini dibagi dengan metode bersusun pendek. Ini hasilnya ya. Ya. Ini tanya. Kita bandingkan ya dengan ini dengan menggunakan metode Horner. Perhatikan sini. Warna merah ya. Dan ini sama ya, sama. Ya. Hasil baginya juga sama.